Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun kita berada mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikianlah dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan percaya kepada Tuhan, hendaklah kita memelihara iman kita, menjaga dan merawatnya dalam kehidupan kita, sehingga itu dimulai dari diri kita. Pemeliharaan akan iman itu dimulai dari kehidupan pribadi, sehingga apa yang sudah kita pahami, apa yang kita sudah dengar selama ini menjadi kehidupan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita mau memelihara iman kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Berarti memelihara iman itu tidak hanya semata-mata hanya menjaga-jaga, tetapi memelihara iman juga dengan suatu tindakan yang bisa dirasakan, tindakan yang bisa dilihat dan juga bisa menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga pemeliharaan itu harus ada di dalam kasih Allah. Nah, sehingga ketika kita sudah mengimani Allah kita yang adalah kasih, sehingga ketika kita mengatakan diri kita beriman, berarti kita harus hidup di dalam kasih Allah. Kasih Allah itu adalah kasih yang tidak pernah meminta balasan, meminta respon bagaimana, apakah baik atau tidak. Tetapi ketika kita sudah pelihara iman kita, maka kasih Allah itu yang akan kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Kasih Allah itulah yang akan kita nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita jalani adalah kasih Allah yang akan memelihara iman kita. Walaupun tidak ada respon, walaupun tidak dihargai, walaupun tidak dianggap itu adalah suatu hal yang bisa membahagiakan, tetapi ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetaplah pelihara diri kita, jangan menjadi terhasut, terpengaruh oleh lingkungan, karena ketika kita melakukan kebaikan tidak ada respon, maka banyak orang yang menggoda mengatakan, percuma kamu melakukan kebaikan kalau tohnya orang yang kamu berikan kebaikan itu tidak merespon apa-apa. Bukan di situ fokusnya. Fokusnya adalah kamu atau kita bisa melakukan yang baik. Ketika kita mau melakukan yang baik itu dalam kasih Allah, maka disitulah kita sebenarnya sedang memelihara iman kita kepada Tuhan. Yang berikutnya mengatakan, hiduplah dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita sudah memelihara diri dan di dalam kasih Allah kita menunjukkan sikap kita, yang berikutnya mau dikatakan menantikan rahmat Tuhan. Jadi rahmat Tuhan itu akan datang dengan sendirinya jika kita mampu bertahan untuk memelihara diri kita. Sehingga pemeliharaan itu akan berbuah kehidupan yang kekal. Karena hidup kekal itu dimulai dari memelihara diri, memelihara iman, menyaksikan kasih setia Allah, dan mau menantikan rahmat Tuhan. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami akan begitu besarnya rahmat-Mu yang akan Kau berikan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk memakai kehidupan kami dan memelihara diri kami agar kami tetap setia dalam kasih setia. Berkatilah aktivitas kami, berkatilah kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.